kau dijatuhkan ke hutan di malam hari. Nyaris tak bisa melihat. Dan di suatu tempat di luar sana ada orang lain yang mungkin ingin membunuhmu. Sekarang tujuanmu hanya bertahan hidup selama mungkin. Tapi semua orang di hutan ini punya tujuan yang sama persis. Jadi jika kau berpapasan dengan seseorang, itu tak dijamin mereka akan membunuhmu. Tapi kau tak punya cara untuk mengetahui hal itu. Dan jika kau menunggu untuk mengetahuinya, mungkin tak akan berakhir baik yang berarti di hutan ini. Jurus paling aman bukanlah kepercayaan. Itu bukan rasa penasaran itu menjadi yang pertama menyerang saat itu juga. Tapi bagaimana jika seluruh alam semesta adalah hutan kegelapan? Setiap peradaban di luar sana hanyalah orang lain dalam kegelapan. Jika seseorang menemukan yang lain, mereka tak bisa mengetahui niatnya. Berarti jurus paling aman adalah entah menyerang saat itu juga, atau tetap diam dan bersembunyi. Yang bisa jadi alasan kita belum menemukan kehidupan di luar bumi. Kau lihat, kita menganggap kita hanya berdua di alam semesta ini. Tapi mungkin kita hanya satu-satunya yang tak bersembunyi. Kakinya terpeleset dan ia 36 lantai di atas tanah. Ia terhempas ke platform mungil yang tergantung di kabel derek. Sementara sepatunya jatuh ke dalam gelap di bawah. Kalian lihat, ia telah menaiki derek untuk pemandangan tengah malam. Tapi kini ia terdampar di tengah malam. Kini kabel-kabel itu terlalu tipis untuk dicengkeram dan tanah begitu jauh ke bawah. Mobil-mobil itu tampak seperti semut, sehingga ia diam di sana sekitar 7 jam. Berteriak minta tolong sementara jalanan kosong. Hingga akhirnya ia diselamatkan keesokan paginya. Kedua anak itu menginginkan sepeda yang sama. Sehingga yang satu menabung uang, bekerja keras hari demi hari hingga tumpukannya perlahan tumbuh. Sementara yang lain hanya meminjam uang pada setiap anak di sekolah. Artinya ia mampu langsung membeli sepeda itu. Tapi ini juga berarti ia berhutang budi pada setiap orang yang memberinya uang. Pertama, ia membawa ransel untuk teman-teman sekelasnya, dan ia mulai memberi mereka makan siangnya setiap hari, hanya untuk terus membayar mereka kembali. Bulan-bulan berlalu dan akhirnya, anak yang lain telah menabung cukup banyak untuk membeli sepedanya, dengan hutang apapun pada siapapun. Sementara itu, anak yang lain masih melunasi hutangnya. Pada akhirnya mereka berdua memperoleh sepeda, tapi ia tak perlu menunggu dan ia tak perlu berhutang. Itu hanya tergantung pada apa yang Anda bersedia untuk berkompromi.